diskusi dengan kamu, main-main dengan kamu. Ya, silakan. Ya salah aja, firman menjadi Allah, gimana? Firman menjadi manusia, gimana ceritanya? Ya, firman. Ya. Oke, sekarang Allah itu tidak terlihat? Enggak. Oke. Allah itu tidak bisa diraba? Enggak. Allah tidak bisa dirasa? Bisa dirasa. Bisa dirasa. Ketika Allah tidak bisa dilihat, ya, bagaimana manusia melihat Allah? Sementara Allah tidak bisa dilihat. Kalau manusia tidak bisa melihat Allah, bagaimana manusia mengenal Allah? Bagaimana manusia mengenal Allah yang tidak dilihat itu? Lewat rasio. Tadi kau bilang jangan pakai rasio karena rasionya Allah melampaui segala sesuatu. Kamu jangan standar ganda, teman. Begini. Bedakan. Saya tanya, kamu mahasiswa atau bukan? Mahasiswa. Jurusan apa? Jurusan filsafat. Oke, silakan. Filsafat Islam. Iya. Mau kita main filsafat? Iya, ini saya bawa silakan. Premis. Begini bang. Jangan samakan ketika saya berbicara merasiokan Tuhan, bukan berarti kita membahas rasio Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Oke, coba lihat premis ini. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa dinalar nggak? Tuhan, saya memberikan sebuah jawaban dari sebuah pandangan dari Santo Agustinus. Oke, apa itu? Ya, Agustinus saya punya bukunya. Ya, Santo Agustinus bilang dalam sebuah ilustrasi, dia bilang gini, ya, ada seorang anak kecil di pinggir laut, di pinggir pantai. Lalu anak itu bilang apa? Ada yang bertanya, kamu ingin buat apa? Dia bilang, saya ingin memasukin seluruh air laut ke dalam lubang yang kecil ini. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang ketika cara pandangnya Allah itu bisa disamakan dengan cara pandang manusia atau tidak? Ketika Allah ingin menjadi manusia, bagaimana? Ya nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak bisanya apa? Karena Tuhan melawan hukum non kontradiksi. Tuhan melawan hukum. Ya, Tuhan melawan hukum. Karena kamu membawakan sebuah akidah laisa kamislihi syai'un, betul? Bukan. Hukum non kontradiksi itu berlaku di seluruh orang yang punya akal. Sejak kapan saya bawa laisa kamislihi? Itu buang jauh-jauh Al-Quran itu. Saya nggak peduli sama Al-Quran. Jadi kamu tidak peduli. Sekarang gini, ketika kamu sebagai Islam, kamu tidak peduli dengan Al-Quran. Lantas bagaimana kamu mengenal Allah? Tidak peduli dalam. Enggak, saya tanya gini, kamu tidak peduli dengan Al-Quranmu. Kamu jangan standar ganda. Kamu tidak peduli dengan Al-Quranmu, lantas bagaimana caranya kamu mengenal Allah? Melalui rasio. Melalui rasio. Jadi Al-Quran tidak penting untukmu. Bukan tidak penting. Lah tadi kau bilang buang Al-Quran. Dalam hal diskusi. Tadi kan kamu bilang kamu buang Al-Quran. Sekarang begini. Kita kan bicara tentang filsafat jangan nih. Framing, ya. jangan framing. Kita bicara tentang filsafat dan teologi. Jangan ya. framing. Yang kamu paham dulu. tentang filsafat, kamu etimologi dulu. Filsafat itu apa? Sekarang kita. Enggak, saya tanya, filsafat itu di dalam etimologinya seperti apa coba? Kamu framing saya. Saya bilang saya nggak framing, teman. Justru di sini saya mengajak kamu melihat dari sebuah akarnya. Ya? Saya mau menjelaskan posisi saya. Saya mau klarifikasi. Gini. Coba sebelum kamu menjelaskan posisi kamu dengar saya dulu. Saya tanya kamu, filsafat itu apa dalam etimologinya? Philo dan Sophia. Philo itu kebijakan. Philo itu cinta, Sophia itu kebijakan. Kebijakan, ilmu tentang kebijaksanaan, betul? Betul. Oke, sekarang kebijaksanaan tertinggi adalah Allah, betul? Ya. Oke, sekarang bagaimana kebijaksanaan tertinggi dari Allah itu manusia bisa tahu? Saya jelaskan posisi saya. Silakan. Saya klarifikasi bahwa tidak perlu Al-Quran untuk mengenal Allah. Yang kedua, di dalam diskusi ini saya tidak perlu membawa Al-Quran. Karena apa? Karena kamu akan membawa-bawa ayat itu, karena kamu juga tidak percaya. Jadi buat apa saya membawa hal itu? Oke, yang ketiga, bagaimana saya bisa mengenal Allah tanpa melalui Al-Quran? Tunggu dulu. Kamu bilang, bisakah saya mengenal Allah tanpa Al-Quran? Bisa, sangat bisa. Bagaimana caranya? Pertama,
saya menyadari diri saya ada. Yang kedua, saya menyadari saya ada karena ada sebabnya. Yang ketiga, saya menolak regresi dan singularitas. Yang keempat, konsekuensi dari kemustahilan regresi dan singularitas mengisyaratkan adanya kausa prima. Yang kelima, hasil dari kausa prima melahirkan sifat-sifat Tuhan. Apa yang pertama? Kesempurnaan, tidak bergantung, mandiri, independen, abadi kekal. Dari situlah saya mengenal Tuhan saya. Tidak perlu Al-Quran. Sudah? Sudah? Oke. Saya membawa sebuah buku yang cukup menarik, teman. Ya, jadi ilmu yang kau pakai, yang kau bilang saya bisa mengenal Allah dari diri saya sendiri. Ya. Lalu saya bisa mengenal Allah dari penciptaan yang Dia buat, yang Dia ciptakan. Ya, buku ini cukup menarik. Ya, ya. Saya pikir orang-orang yang belajar ilmu filsafat tentunya akan mengenal buku ini. Ya, buku ini ditulis oleh seorang filsuf yang cukup terkenal. Ya, di kalangan seminaris. Namanya Allah Menggugat. Ya, dari seorang seminaris yang namanya George Kirchberg. Ya. Ya, dia dari Seminari Tinggi Filsafat della Roma Omere. Ya. Di lembaran awalnya dia bilang apa nih? Ya, dia bilang apa? Kita mesti mengindahkan gugatan Allah itu dan angkat bicara, menyuarakan gugatan tersebut. Tugas kita bukan menjinakkan kabar Allah hingga ia tidak menyakiti lagi, melainkan untuk memperdengarkan secara jelas dan secara tajam. Oke? Ini dia punya klop di awal. Nah, pernyataan kamu di situ ya memberikan sebuah argumentasi bahwa saya bisa mengenal Allah dari alam semesta, yaitu yang kita kenal sebagai namanya wahyu umum. Jadi kamu hanya sebatas mengenal Allah dari wahyu umum. Anak TK pun tahu. Agnostik pun tahu. Terus? Maka saya bilang, anak TK pun tahu bahwa adanya alam semesta berarti ada kreatornya. Terus begini, terus begini. Agak sabar. Begini. Kamu udah terjebak di sini, teman. Enggak. Kamu 2 kata lagi, kamu saya skakmat di sini. Coba. Ya, kamu 2 kata saya skakmat di sini, teman. Serius. Ya, bukan cuma kamu yang filsafat, teman. Kemudian dengar baik-baik, teman ya. Pandangan kamu mengenal Allah itu hanya sebatas kulit-kulit. Kenapa saya bilang pandangan kamu sebatas kulit-kulit? Karena kamu mengenal Allah dari pohon-pohon yang diciptakan. Diri kamu yang diciptakan. Kamu ada karena kamu diciptakan oleh Sang Kreator. Tetapi pandangan di dalam buku yang namanya Allah Menggugat ini memberikan sebuah pemikiran yang lebih diversi lagi. Pandangan kamu adalah pandangan konversi, bukan pandangan diversi. Pandangan diversi di mana kita memahami Allah di dalam wahyu khususnya, sehingga kita mengindahkan Allah di dalam gugatan-gugatan secara tajam dan secara jelas. Nah sekarang, bagaimana kamu memahami sabda Allah atau wahyu Allah secara khusus? Silakan. Yang pertama, pernyataan abang itu mengenal Allah, bukan mengenal Allah secara khusus. Yang kedua, siapa yang menolak wahyu Tuhan? Tidak ada yang menolak wahyu Tuhan di sini. Saya bilang, saya tegaskan dari awal posisi saya. Ketika kita berdiskusi tentang ketuhanan, saya tidak akan membawa Al-Quran saya. Apalagi ayat-ayat tentang laisa kamitslihi syai'. Saya nggak perlu. Tapi kita akan menjelaskan inkarnasi itu sesuai dengan rasional apa tidak. Dengan kerasionalan saya akan hancurkan doktrin inkarnasi. Bahwa inkarnasi secara rasional itu gugur dan tidak akan pernah terbenarkan oleh pikiran atau di realitas eksternal. Dengarkan ya teman-teman, orang yang percaya inkarnasi hanyalah omong kosong, tidak bermakna secara bahasa. Seperti mengatakan segitiga yang bersudutnya 4, bulat yang bersudut, ganjil yang sama dengan genap. Itulah inkarnasi. Karena dia melawan hukum non-kontradiksi. Apa itu hukum non-kontradiksi? Hukum yang menjadi landasan seluruh hukum logika yang ada. Saya maha kuasa sekaligus tidak maha kuasa. Saya mengetahui sekaligus tidak mengetahui.
Kau percaya kepada inkarnasi. Kau berpikirkah? Kau nggak berpikir. Kau tidak menggunakan logikamu. Kau hanya orang yang doktrin, orang yang dogmatis, orang yang membaca sesuatu tapi tidak dipikirkan. Apakah yang saya percaya itu sesuai dengan rasional? Ingat teman-teman bahwa apa? Rasio itu adalah cerminan dari realitas eksternal. Rasio adalah cerminan dari alam semesta. Rasio adalah cerminan dari Tuhan itu sendiri. Tanpa rasio, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Jalan pertama untuk mengenal Tuhan adalah rasio. Dengan rasio lah kita bisa mengenal Tuhan. Tapi saya tekankan bahwa apa? Rasio tidak mengenal Tuhan secara keseluruhan. Karena rasio kita terbatas. Saya paham betul, akal kita terbatas. Tidak bisa melingkupi Tuhan secara keseluruhan. Maka itu wahyu dibutuhkan di sana. Maka itu firman-firman Tuhan dibutuhkan di sana. Maka apa yang kau mau gugat dari Sudah. saya? Sudah, silakan. Di sini kamu udah logical fallacy, teman. Kenapa saya bilang di sini kamu udah logical fallacy? Kamu bilang rasio itu tidak mungkin. Ya. Kamu poin pertama, kamu percaya. Pertanyaan saya gini, ya. Yang harus kamu berpikirkan dan renungkan. Pertanyaannya simple. Simpelnya gimana, ya? Kamu berpikir, ya, saya bertanya bahwa alam semesta ini bisakah dipikirkan secara rasio? Pertama. Itu pertama. Alam semesta ini bisakah kamu atau kita semua berpikir secara rasio? Saya butuh jawaban itu. Ya. Itu jawaban, tolong dijawab. Ya. Poin kedua, kamu mengatakan inkarnasi itu tidak rasio. Maka akan bersinggungan dengan pernyataan saya di awal. Jikalau alam semesta kau tidak bisa berpikir secara rasio, maka kamu tidak bisa membatasi Tuhan di dalam inkarnasinya. Karena rasio kamu tidak bisa berpikir tentang Allah. Selesai. Jawab dua pernyataan itu. Sudah? Silakan. Sekarang begini. Segala sesuatu bukan alam semesta. Segala sesuatu. Tadi kau bilang segala sesuatu alam semesta karena saya percaya kepada Allah. Jadi saya bilang kamu standar ganda. Kenapa saya bilang kamu standar ganda? Tadi kau bilang segala saya beriman tidak perlu adanya Al-Quran. Bahkan kamu mengatakan buang saja Al-Quran itu. Karena saya percaya kepada Allah tidak perlu adanya Al-Quran. Dengan saya percaya adanya alam semesta, maka itulah rasio saja. Makanya saya memberikan muncul sebuah pertanyaan kepada kamu. Ini logika dasar loh. Muncul pertanyaannya gini. Bagaimana kau merasiokan alam semesta ini bisa ada? Lalu muncul pertanyaan saya yang kedua. Jikalau kau tidak bisa menjawab secara rasio alam semesta ini ada, maka kau tidak bisa membatasi rasionya Allah atau akalnya Allah ketika dia datang menjadi manusia dalam inkarnasinya. Tolong jawab pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jangan putar-putar. Jangan logical fallacy. Kan saya sudah bilang, pengetahuan saya soal alam semesta itu disadari. Ya, dengan penyadaran itu kita rasiokan. Segala sesuatu yang ada bisa dirasiokan. Oke. Ya. Oke. I got the point. Sudah. Yang Nggak kedua, kena kau di sini. untuk mengetahui sesuatu sebagai A, harus ada penalaran bahwa dia adalah A. Ketika Yesus datang, Jangan bawa Yesus dulu, jangan bawa Yesus karena kamu tidak mau dogmatis kan? Iya, ini kan inkarnasi. Saya kan? lagi membahas filsafat umum dengan kamu dan logika dasar nih. Karena Iya, kalau saya kita membahas inkarnasi. laisa kamislihi sayun, kau tidak mau terima. Saya sedang membahas kita tentang lagi wahyu bahas umum sesuatu dan- yang dogmatis, Sabar, ini kita inkarnasi. bicara tentang filsafat umum nih. Kita bahas Jangan inkarnasi. lari kemana-mana dulu teman, jangan lari-lari. Pertanyaan saya gini, ya, simple. Kamu tidak mempercayai inkarnasi, tetapi saya memberikan sebuah pernyataan. Kau percaya kepada rasio. Adanya, saya tidak perlu pakai kitab suci untuk beriman kepada Allah. Ya, saya betul. tekankan, saya tidak perlu kitab suci, betul kan? Betul. Oke. Ketika kau tidak perlu kitab suci ya untuk percaya kepada Allah, maka muncul pertanyaan yang sangat-sangat kritis. Pertanyaannya apa? Bagaimana kau merasiokan alam semesta yang diciptakan oleh Allah?
pertama. Kedua, ya, saling berhubungan pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kau tidak percaya kepada inkarnasi sementara kau tidak bisa menjelaskan tentang rasio alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini? Silakan. Itu pertanyaan saya. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Itu pertanyaanmu. Pakai rasiomu. Pakai rasioku. Oke, saya jawab bahwa Allah Gue ketawa, santai dulu dong. Allah kena kau di sini. Kok kena? Allah beremanasi. Hah? Allah beremanasi. Kau tahu emanasi tidak? Ya, silakan. Iya. Silakan, satu kata dua kata lagi kau kejebak di sini. Silakan. Enggak kejebak. Silakan lanjut. Ini ilmu kosmologi, saya paham. Silakan, pakai kosmologimu, silakan. Ketika dia ada, dia mengadakan satu hal yang lain. Ketika dia ada, dia mengadakan di dalam inkarnasinya, bisa atau tidak? Bukan dalam inkarnasinya. Kan saya sudah bilang, kau memberikan sebuah statement. Ketika dia ada, berarti dia boleh mengadakan. Sekarang, ketika Allah itu ada, berarti dia mengadakan dirinya dalam inkarnasinya sehingga manusia mengenal dia. Betul? Lah, saya ikut narasimu. Inkarnasi yang Makanya saya bilang maksud satu kata, kamu kejebak. Saya ikut inkarnasi yang saya maksud bukan seperti inkarnasi Nah, yang saya tetapi maksud. kamu mengatakan ketika Inkarnasi dia yang kamu ada, maksud berarti bukan dia inkarnasi mengadakan yang saya sesuatu. maksud. Betul? Inkarnasi yang kamu Nah, maksud benar bukan atau tidak inkarnasi. pernyataan kamu? Ketika dia ada, dia Pernyataanmu mengadakan sesuatu. berbeda. Betul? Definisikan dulu inkarnasi itu apa. Kok tiba-tiba ke Oke, inkarnasi? sekarang definisi Kita kan lagi bahas inkarnasi menurut kamu bagaimana di dalam Tuhan bahasa apa menciptakan coba? alam semesta. Bukan bahas inkarnasi. Oke, Kamu juga sekarang standar kita ganda. berbicara Kamu juga definisi standar ganda inkarnasi di berarti. dalam bahasa apa coba? Inkarnasi di dalam pemahaman orang Kristen. Saya bahwa tanya Tuhan- di dalam bahasa apa? dalam bahasa Indonesia. Oh, berarti udah kamu bukan orang filsafat, teman. Oh, enggak ada hubungannya. Kita lagi Teman, bahas sesuatu orang yang teologis. berarti Menggunakan kamu metode sebagai orang filosofis. filsafat kamu salah besar. Oh, kok begitu? Iya, ketika saya tanya inkarnasi dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Saya Berarti tahu itu kamu bahasa udah Latin. longor di sini, Saya udah tahu itu salah. bahasa Latin. Saya tahu itu bahasa Latin. Orang Incarne. yang mempelajari Incarne. filsafat, sabar, Jangan kamu framing. dengar, kamu udah Jangan salah nih di framing. sini, udah salah kamu. Iya. Framing. Kamu belajar filsafat dari saya, teman, filsafat dan teologi. Dengar Kamu kamu belajar dari baik-baik. saya. Inkarnasi menggunakan bahasa Latin, inkarno. Memang betul. Sebelum tadi Anda kau bilang, saya bahasa sudah bilang. Indonesia atau bahasa Latin? Kita lagi membahas inkarnasi dalam kalau bahasa Indonesia. berfilsafat, Dalam dia akan KBBI. memahami Latin itu seperti Dalam apa. KBBI. Dalam KBBI. Tidak ada orang berfilsafat menggunakan Arab dan lain-lain. Ada? Filsafat yang terkenal adalah filsafat Latin. Jangan kau kotak-kotakan Makanya kau filsafat dengar seperti baik-baik. itu. Dari Jangan kau awal kamu kotak-kotakan sudah filsafat salah, seperti teman. itu. Nah, Saya filsafat Islam. makanya saya bilang kamu kejebak di sini. Kau tidak tahu bahwa logikawan Oke. kedua orang Arab. Kau nggak tahu. Oke, jadi sekarang kamu mau menggunakan filsafat Islammu, lalu saya menggunakan filsafat Latin saya, mau? Iya, memang begitu. Oke, sekarang kau jelaskan filsafat Islammu tentang penciptaan alam semesta ini, silakan. Silakan, jawab. Korelasikan dengan Al-Qur'anmu, silakan. Oke, begini. Ketika Tuhan itu ada, maka ciptaannya ada di saat yang sama. Saya tidak usah panjang kali lebar. Bumi, masalah bumi. Kau dengarkan aja. Nggak usah kau dengarkan. Kamu udah jeder, salah tuh yang adanya pertama. ciptaannya. Ya, adanya Tuhan, adanya ciptaannya. Ketika ada matahari pasti ada cahaya. Dan matahari dan cahaya itu di saat yang sama mereka bersamaan, tetapi mereka terikat pada hukum sebab dan akibat. Cahaya itu sebagai akibat dan matahari sebagai sebab. Begitulah penciptaan alam semesta. Ketika akibat ini mengetahui bahwa dirinya ada dan Tuhan itu ada, maka dia memunculkan ada yang lain dan seterusnya sampai kepada alam materi. Begitu saja, selesai. Sekarang kau mau tanya apa? Matahari itu panas gak? Panas? Ada cahayanya? Ada? Cahaya matahari adalah matahari atau bukan? Bukan? Cahaya matahari itu berasal dari matahari atau bukan? Berasal dari matahari tapi Tadi bukan kau matahari. bilang bukan. Baru saya tanya.
Kalau cahaya itu matahari, Makanya saya ini, bilang, ini logika matahari kamu bukan? Ini katanya filsafat, Ini matahari ternyata bukan? Logika kamu nggak nyampe sama saya. Ini matahari bukan? Ya. Ini matahari bukan? Jadi logika Ya, kau kamu bilang ingin cahaya berfilsafat matahari. dengan saya. Logikamu Ternyata logika menyala kamu ini. nggak nyampe sama Ini saya. matahari bukan? Sedikit Ini pun matahari logika bukan? kamu nggak nyampe sama saya. Sekarang Sekarang saya tanya, ini matahari sabar, bukan? sabar, kita lanjut Aduh. sekarang. Ya, kita lanjut. Ya. Ketika cahayanya matahari itu berasal dari matahari, kalau tidak ada cahaya matahari, manusia bisa tahu ada cahaya matahari atau tidak? Enggak lah. Enggak. Jadi cahaya matahari itu ada sehingga cahaya matahari itu bisa dilihat dan menyinari bumi ini, betul? Betul. Begitu pula ya, jikalau tidak ada firman Allah ya yang memancarkan ke dunia ini dan datang ke dunia ini, makanya manusia tidak akan bisa mengenal Allah. Sepakat atau tidak? Enggak. Satu kata, coba jelaskan Enggak. kenapa tidak? Kamu Karena- menggunakan karena logika apa, coba? Karena matahari. apa? Sabar. Kamu Karena apa? menggunakan logika matahari. Ketika logika yang kau pakai adalah logika matahari, matahari itu panas dan matahari itu memancarkan cahaya dan manusia melihat cahaya itu dan merasakan, betul? Iya, terus? Nah, sekarang pertanyaannya, kamu percaya kepada Allah. Sekarang bagaimana kamu tahu Allah itu ada kalau Allah tidak menyatakan diri? Dengan apa Allah menyatakan Saya diri? enggak, Jawab. Mas. Allah itu menyatakan diri. Jawab dulu yang itu, jawab dulu itu. Jangan Siapa yang falasi kamu, bermasalah jangan dengan falasi. Saya tanya, Allah menyatakan bagaimana diri cara dalam alam Allah semesta. menyatakan? Ini ada hubungan dengan inkarnasi nih, sabar. Emang enggak Kamu masalah. percaya kepada cahaya matahari, percaya kepada Saya matahari dan percaya matahari kepada ada Allah cahaya. yang menyatakan diri. Tapi saya Bagaimana tidak kau percaya bisa bahwa tahu? yang menyatakan Bre. diri Jangan adalah kejang-kejang Tuhan. dulu. Tenang, teman. Ya, Saya tidak percaya tenang, yang kalem, menyatakan diri adalah Tuhan. tenang. Kamu dua Pernyataan langkah, kamu udah salah, kamu dan udah yang falasi di menyatakan sini, itu teman. berbeda. Makanya ketika kau ingin berfilsafat dengan saya, kamu salah besar. Sekarang saya tanya nih, ya. Matahari itu bercahaya atau tidak? Bercahaya, Matahari itu panas atau tidak? panas. Sekarang kalau matahari tidak bercahaya, apakah manusia tahu bahwa matahari itu bercahaya? Enggak, Enggak. Sekarang kamu tahu Allah itu ada. ada. Bagaimana kau tahu Allah itu ada kalau Allah tidak menyatakan diri, betul atau tidak? Iya, Allah menyatakan Nah, diri. sekarang bagaimana caranya Allah menyatakan diri kepada manusia sementara Allah tidak terlihat dan tidak bisa dilihat? Jawab. Dia ciptakan alam semesta. Dia ciptakan alam semesta. Sekarang itu adalah sebuah wahyu umum, betul? Sabda umum, betul atau tidak? Iya, terus? Oke, sabda umum ini berbicara tentang alam semesta dan ciptaan, betul? Iya, terus? Sabda umum juga berbicara tentang sejarah hidup manusia, betul? Betul, terus? Oke. Lewat firman, percaya atau tidak? Lewat sabdanya, Allah menyatakan diri kepada manusia, betul? Iya, terus apa? Apa poinnya apa? Betul Kau atau tidak? mengatakan- Lewat Sekarang saya sabdanya, tanya, Allah menyatakan diri cahayanya kepada itu, manusia, betul sekarang atau saya tidak? bertanya, saya Tinggal mau bertanya jawab, sama tinggal kamu. jawab. Iya, saya mau bertanya sama kamu. Enggak, saya tanya, betul atau tidak Allah menyatakan diri lewat sabdanya sama seperti Iya, manusia tidak terus, akan tahu terus, adanya terus. matahari kalau matahari tidak memunculkan cahayanya, betul? Betul, terus? Oke, sekarang sabda Allah nyatakan di kepada manusia, betul? Iya, terus? Sabda Allah itu kekal atau tidak? Sabda Allah atau kekal. tidak? Kekal. Sekarang itulah yang kami memberikan dalam sebuah teologi, berbicara filsafat lalu kita hubungkan dalam sebuah teologi di mana sabda Allah yang kami kenal atau Dei Verbum itulah Yesus Kristus. Kabar Kenapa bingung? enggak bingung? Sekarang kamu mengenal adanya Kau- Allah, tetapi kamu mau bagaimana caranya Kau kamu mau ngasih menjalankan kuliah firman umum Allah apa itu? berdebat? Mau ngasih kuliah umum apa berdebat? Enggak, ini berdebat loh, ini ranah berdebat loh ini. Kalau berdebat, saya mau berbicara. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana Kau kau bertanya sebagai terus, kapan saya Islam? bertanya? Gini. Bagaimana kau sebagai Islam? Syarat sebagai Islam adalah 2 kalimat syahadat, betul? Kok tiba-tiba ke syahadat? Lah, jangan dulu, Kok ke syahadat? jangan Ya jangan takut Allah. dulu. Kita bicara filsafat dan teologi, kita belum selesai pernyataan santai. ini. Sabar dulu. Jangan takut, Sabar Ceder. dulu. Jangan. Jangan kemana-mana, bos. Kamu berbicara tentang sabda Allah. Sekarang, bagaimana kau tahu itu adanya Allah? Kau bilang lewat alam semesta. Bagaimana kau menjadi Islam sementara kau tidak menggunakan Al-Quran sebagai patokan kamu?
Siapa yang bilang nggak gunain Tadi Al-Quran? kau bilang sebagai Al-Quran patokan? dibuang saja. Saya menggunakan Al-Quran dalam diskusi ini. Oke, kamu tidak perlu Al-Quran dalam diskusi. Oke, kamu bedakan, tidak bedakan. perlu Al-Quran dalam berdiskusi. Berapa Sekarang, bagaimana kau menjadi Islam sementara konsep tentang syahadat itu ada Saya di dalam menjadi Al-Quran Islam atau apa? karena Al-Quran, bukan karena diskusi ini. Apa Enggak, saya beda? tanya, karena ini Al-Quran ngajarin orang kamu berfilsafat memahami tapi tentang tidak dua bisa kalimat membedakan syahadat, betul atau tidak? subjek orang berdiskusi dan subjek orang berislam. Saya tanya, Saya karena mau membantah Al-Quran kamu inkarnasi memahami, tanpa saya tanya, Al-Quran. karena Astaga. Al-Quran lah sehingga kamu menjadi Islam, betul? Beda ya. Subjek kita berdiskusi. Saya kita tanya, berfilsafat. kamu jangan kabur dulu, Menggunakan metode jangan kabur. rasional. Saya mau ingin berbicara. kejar. Karena Al-Quran Yang kamu kejang-kejang itu menjadi kamu. orang Islam, betul? Yang kejang-kejang itu kamu. Saya mau Santai, berbicara. karena saya jawab dulu, berbicara. jangan puter. Kamu jangan lari. Anda yang muter-muter, Jangan lari Anda dari yang jawabannya. bertanya-tanya. Apakah Saya benar orang karena baik Al-Quran kamu yang menjadi mendengarkan orang Anda Islam? setiap Anda berbicara. Anda bertanya, saya jawab. Silahkan berikan saya Ya, waktu. makanya saya jawab, saya pingin tektokan dengan tenang, kamu. tenang. Saya biarkan saya mau Saya pengen tektokan dengan kamu karena saya nggak mau kamu terlalu kabur. banyak tektokan. Santai. ruang. Santai dulu. Gini. Ya. Apakah kamu menjadi Islam itu karena Al-Quran atau karena alam semesta? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti karena dua kalimat syahadat kamu menjadi Islam. Dua-duanya. Karena Betul atau tidak? Saya jelaskan. Berarti tadi pernyataan kau yang mengatakan Al-Quran saya menjadi Islam bukan karena Al-Quran sudah fatal, sudah salah, betul? Sejak kapan Nah saya tadi ngomong kau begitu? bilang saya Dalam menjadi subjek Islam bukan diskusi. karena Al-Quran Dalam tetapi karena subjek alam semesta, diskusi. betul? Dalam subjek diskusi. Benar, kamu jujur dulu. Saya mau jelaskan. Kamu jujur Oke, dulu. kalau Kamu kau bilang salah saya paham, menjadi saya Islam klarifikasi. bukan karena Al-Quran, tetapi sekarang kau bilang klarifikasi. saya menjadi Islam karena dua kalimat syahadat, betul? Saya mau Berarti kamu udah gagal di sini. Silakan lanjut. Oh ya, Anda langsung mengklaim saya gagal. Ya, memang gagal, karena kamu ingat udah ya logik teman-teman, di dalam subjek diskusi ini saya tidak menggunakan ayat apapun, ya, tidak menggunakan ayat apapun. Saya Islam karena pengetahuan rasional saya dan keimanan saya terhadap Al-Quran. Itu harus dibedakan. Saya di sini ingin membantah inkarnasi bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Sekarang dia tadi nanya-nanya soal sabda. Apa yang terbantahkan? Apa yang dibantahkan? Gak ada apapun yang dibantahkan. Dia bahkan dia ngomong dari tadi saya setuju. Sekarang saya tanya, dia bilang apa? Berarti kamu setuju Apakah dengan pandangan saya? sabar dulu, jangan panas. Kamu Jangan- setuju jangan dengan kejang-kejang. pandangan saya tadi? Jangan kejang-kejang. Nggak, saya tanya, baru kamu lanjutkan. Cahaya Kamu itu setuju dengan matahari pandangan bukan? saya Dia tadi? bisa begitu kan? Baru dia ketawain saya. Enggak, saya tanya, apakah kamu setuju dengan pandangan saya tadi? Dengarkan saya berbicara, dengarkan Enggak, saya simpel. berbicara. Baru kamu lanjut, silakan kamu lanjut Sabar bicara. dulu, Saya tanya, saya belum apakah selesai. kamu setuju dengan pandangan yang saya bicara tadi? menolak interupsi. Enggak, saya Dalam tanya, berdebat, saya bisa apakah menolak kamu interupsi. setuju dengan pandangan saya yang tadi? Saya bisa menolak interupsi dalam berdebat. Enggak, mau saya berdebat, tanya saya dulu, menolak baru kamu interupsi. lanjut. Apakah kamu setuju dengan pandangan Saya yang menolak saya jelaskan tadi? interupsi. Saya menolak interupsi Bang Erka. Dia sudah sepakat Saya mau teman dengan berdiskusi. pandangan saya tadi. Debat untuk apa lagi debat? Karena Oh, kamu enggak, sudah saya setuju punya dengan perbedaan. pandangan saya. Saya punya perbedaan dengan Anda. Kita Berdebat punya itu kesamaan, berbeda tapi punya pandangan. perbedaan. Tetapi ketika kamu sudah setuju dengan pandangan saya, untuk apa Enggak, lagi berdebat? Saya tidak seluruhnya setuju dengan Anda. Tadi kamu saya hanya setuju nggak dengan menjelaskan pandangan pendapat saya? Tentang pandangan saya, logikal dasarnya kamu setuju nggak? Logika dasarnya setuju, turunannya tidak. Nah, turunannya ketika tidak. logikal dasarnya kamu setuju, berarti otomatis Logika kamu dasarnya percaya iya. tentang apa? Allah Turunannya menyatakan tidak. diri lewat sabdanya, sama Logika seperti dasar ilustrasi iya. matahari tadi. Kalau saya tanya, dari Clear. logika dasar itu bisa menimbulkan turunan banyak pengetahuan. Apa? Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada, tetapi berbeda tentang kebagamanaannya. Logika dasarnya sama, Tuhan itu ada. tapi Kamu Tuhan percaya berbeda. Tuhan dalam kebagamanaannya? Apa? Kamu percaya Tuhan dalam kebagamanaannya? Sabar, kita dari awal mau membahas Saya ikuti permainan kamu kita loh ini, mau Pak. membahas kita mau membahas inkarnasi. Dalam sebuah filosofi, kamu percaya Tuhan, filosofi dan teologi, kamu percaya Tuhan dalam kebagamanaannya? Kita membahas inkarnasi. Sabar, tadi kau bilang tadi, kau percaya Tuhan dalam kebagaimanaan, biar saya pegang nih Kita omongan kamu. membahas inkarnasi, Bang.
Kita Ya, nggak bahas saya tadi sebagaimana- dengar kamu ngomong, kamu percaya Tuhan dalam kebagaimanaannya. Sepakat atau tidak? Jangan mutar-mutar. Jangan Saya Anda nggak mutar, saya ingin mengalihkan. mempertegas lagi ucapan Jangan kamu. Kamu mengalihkan. percaya Tuhan dalam kebagaimanaannya? jangan mengalihkan. Saya Kita nggak fokus. mengalihkan, justru saya Fokus. ingin mempertegas lagi pernyataan kamu. Kamu percaya Tuhan dalam kebagaimanaannya? Itu analogi. Kamu percaya Tuhan dalam kebagaimanaannya? Itu analogi. Bahwa Saya apa? tanya, cukup jawab yang ya dan tidak. Itu Kamu percaya analogi. Tuhan dalam Saya kebagaimanaannya? tidak percaya Tuhan bagaimana. Lalu kenapa tadi kau mengucapkan Tuhan dalam kebagaimanaan? Karena saya menjelaskan analogi. Ketika kau mengatakan kau percaya Tuhan dalam kebagaimanaan, maka secara tidak langsung kau Apa yang bilang beruntung. saya percaya? Tadi kau bilang. Saya bilang Makanya saya logika bilang, brother, bahwa filsafat logika- itu secara verbal plenary, kata per kata, di mana apa yang kau ucapkan itulah yang kita jangan tahu lah kritisi. soal filsafat. Sekarang saya tanya sama Lah, tadi kamu. kau bilang kau Sebutkan orang tiga filsafat, hukum filsafat. sekarang kau bilang kau Sebutkan nggak tahu soal kaidah filsafat. logika. Gimana? Sebutkan 3 kaidah logika. Ya, gini. Logika tadi kau dibagi menjadi bilang- berapa? Tadi kau bilang Logika kau dibagi adalah menjadi orang berapa? Coba filsafat, fokus. mahasiswa Logika dibagi menjadi filsafat. berapa? Tapi sekarang Logika dibagi- giliran saya tanya tentang filsafat Logika dan dibagi logika menjadi dasar, berapa? kau nggak tahu gimana kamu. Karena saya tanya, Kau kalau bilang kamu mau saya berbicara bukan tentang orang logika, filsafat, makanya logika standar dibagi ganda menjadi kamu. berapa? Ayo. Kamu Logika standar dibagi- ganda, turun. Gampang. Belajar kamu lagi nama saya, ya.